Wafatul Rasul alaihi salatu wassalam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah kuburan beliau dari masa ke masa. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian pada hari kiamat nanti kamu akan saling berbantah-bantahan di sisi Tuhanmu. Pada tahun ke-11 Hijriah, dan sekembalinya dari melaksanakan haji wada, sakit beliau semakin keras. Maka beliau pun meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan Nabi SAW sungguh telah merasa bahwa ajalnya sudah dekat setelah turunnya ayat yang mulia berikut kepadanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu. Dan termasuk yang diungkapkan beliau pada akhir-akhir khutbahnya, sesungguhnya seorang hamba disuruh Allah memilih antara kesenangan dunia yang ia inginkan atau sesuatu di sisinya, maka hamba itu memilih sesuatu yang di sisinya. Mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dan memahami bahwa beliau telah memberitahukan kematian dirinya dan hendak meninggalkan mereka. Dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, keluarlah rohnya yang suci menuju Tuhannya yang Maha Tinggi. Yang sibuk mengurusi, memandikan dan mengkafani beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, dan Usamah bin Zaid. Para sahabat datang melayat jenazahnya satu persatu dan menyolatkannya. Kemudian beliau disolatkan oleh para wanita dan menyusul setelah mereka anak-anak. Bertindak sebagai penggali kuburannya seorang sahabat yang bernama Khawli ibn Aus al-Ansari di rumah Aisyah. Dan disitulah jasad beliau yang suci dikebumikan. Kuburan beliau dibuat mempunyai lahat yang mendapatkan kehormatan menampung tubuhnya yang mulia. Dan yang nampak dari kuburannya adalah seogok tanah yang sedikit dinaikkan dan tidak dibina atau dibangun sama sekali. Sepeninggal beliau, Aisyah As-Siddiqiyah radhiyallahu ta'ala anhuma lebih memilih tetap tinggal di dalam kamarnya di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-13 setelah hijrah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia pula. Dan pada saat-saat menjelang kematiannya, ia mewasiatkan supaya dikebumikan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka digalilah buatnya kuburan di belakang kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi kepalanya berada tepat sejajar dengan dua pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Aisyah masih tetap tinggal di rumahnya di samping suami tercinta dan ayahanda yang mulia dan pemurah. Dan di penghujung tahun ke-23 setelah hijrah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang sholat mengimami kaum muslimin. Dan tatkala Umar merasa bahwa ajalnya sudah dekat, ia mengutus seseorang meminta izin kepada Aisyah untuk mendampingi Rasulullah SAW di tempat peristirahatan terakhirnya, di sisa tempat yang tertinggal di dalam kamar Aisyah itu. Aisyah berkata, "Sebenarnya saya menghendakinya untuk diri saya sendiri. Namun pada hari ini saya akan memprioritaskan Umar atas diri saya." Maka digalilah buatnya kuburan di belakang kuburan Abu Bakar, bergeser sedikit ke arah timur, sejajar dengan dua tumit Rasulullah SAW. Dengan demikian, Umar berhasil meraih apa yang dia cita-citakannya, sedangkan Aisyah membuat sitar pelindung antaranya dan kuburan-kuburan itu. Dan melalui sisa hari-harinya bersama kenangan-kenangan indah kenabian, sampai ia wafat pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di kuburan Baqi. Pada tahun 86 Hijriah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan pemugaran dan perluasan Masjid Nabawi
dan memasukkan kamar-kamar istri-istri Nabi ke dalamnya. Dan yang menjadi gubernur Madinah pada saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka ialah yang menjadi pengawas langsung pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi dari 3 arah: timur, barat, dan utara. Kamar-kamar itu semuanya dirobohkan dan dimasukkan ke dalam masjid kecuali kamar Aisyah. Kembali dibangun dengan bahan dari batu, serta dindingnya dibuat tinggi. Di sekelilingnya dibangun pembatas berbentuk segitiga, ujungnya ke arah utara dan pangkalnya ke arah selatan, sehingga orang-orang yang sholat tidak menghadap ke kuburan tersebut. Dan kaum muslimin yang ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya dapat melakukan itu dari arah depan Al-Wajihatus Syarifah, di pangkal segitiga. Sebagian referensi sejarah menyebutkan bahwa pada tahun 557 Hijriah, di tengah terjadinya perang salib, sebagian penguasa salibis yang fanatik mengirim 2 orang menyamar sebagai jemaah haji dari Maroko. Mereka menyewa sebuah rumah yang berhadapan dengan kamar Nabawi dan mulai menggali terowongan menuju kuburan yang mulia dengan tujuan menculik jasad yang suci itu, sebagai pukulan telak dan penghinaan terhadap kaum muslimin. Adalah Sultanul Mujahidin Nasruddin Az-Zinki, yang saat itu berada di sebagian perbatasan di utara Irak, bermimpi melihat Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan keberadaan 2 orang itu sambil memperlihatkan wajah keduanya. Maka ia langsung berangkat saat itu juga menuju kota Madinah dan memeriksa semua orang yang ada di dalamnya sampai ia menemukan keduanya. Ia lalu memeriksa keduanya dan baru mengaku setelah melalui proses yang sulit, dan akhirnya kedua orang itu dipancung. Setelah kejadian itu, ia memerintahkan menggali lubang yang dalam di sekitar kamar itu dan menyeramkan timah ke dalamnya, kemudian membangun dinding-dinding kembali di atasnya. Seandainya riwayat cerita ini benar adanya, tentu ia merupakan bentuk pemeliharaan Allah terhadap Rasulnya SAW di waktu hidup dan di waktu mati. Dan di antara bentuk pemeliharaan Allah terhadapnya juga bahwa pada tahun 654 Hijriah terjadi kebakaran besar di Masjid Nabawi disebabkan kesalahan salah seorang pelayan. Api menyebar ke segenap penjuru masjid dan hampir semua atapnya berjatuhan kecuali kamar Nabawi. Ini merupakan pemeliharaan Allah. Ia diselamatkan dari kebakaran sehingga tidak sedikit pun tersentuh bahaya. Dan pada tahun 678 Hijriah, penguasa Mamarik Sultan Qalawun memerintahkan agar dibangun sebuah kubah di atas kamar Nabawi. Maka dibangunlah sebuah kubah kecil bagian dalam yang menutupi lotengnya, dan di atas kubah kecil itu dibangun sebuah kubah besar lain yang ditutupi dengan lempengan-lempengan timah. Kubah itu disebut kubah putih karena tatkala diterpa sinar matahari ia akan berkilat. Pada suatu malam yang berangin kencang di awal Ramadan tahun 886 Hijriah, petir menyambar menara bagian tenggara dan hinggap di atas atapnya, sehingga api menyala-nyala, dan disebabkan oleh angin kencang, api menjalar ke segenap penjuru masjid sehingga puing-puing masjid berjatuhan ke tanah. Namun Allah Jalla Jalaluh tetap menyelamatkan kamar Nabawi kembali dan sedikit pun tidak tersentuh bahaya. Dan Masjid Nabawi dibukar kembali atas perintah Sultan Qaitabai. Dan di sekitar kamar Nabawi dibangun sebuah kabin maksurah luas sampai melingkupi kamar Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana ia juga melengkapi sebagian kawasan dari Raudhah Syarifah. Dan itulah kabin yang tetap eksis sampai hari ini, serta mendapatkan perhatian tinggi sebagaimana seluruh bagian masjid yang lain dari pihak pemerintah. Di samping maksurah inilah kaum muslimin berdiri dan mengucapkan salam dari dekat dengan bibir dan hati mereka yang dipenuhi kerinduan dan cinta kepada sang kekasih yang agung, sebagaimana aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima."
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta banyak-banyaklah mengucapkan salam. Allahumma, ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepadanya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepadanya, kepada keluarga, sahabat-sahabat dan istri-istrinya. Ya Allah, penuhkanlah hati kami dengan cinta kepadamu dan kepadanya. Karuniakanlah kepada kami komitmen mengikuti syariatmu dan teguh memegang sunnah dan manhaj jalannya. Ya Allah, perkenankanlah. Amin.